Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Barisa Frezi dengan NPM 2305 1040 111. Saya merupakan mahasiswa dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syakwala. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data rancangan data lengkap menggunakan aplikasi SPSS. Nah, SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data ya teman-teman, agar memudahkan teman-teman semua untuk menganalisis data. Nah, sebelumnya di sini sudah tersedia data di spreadsheet. Data yang saya gunakan itu data dari skripsi kakak tingkat saya. Datanya itu berupa hasil analisis sidik ragam pertambahan bobot badan sapi Aceh selama penelitian. Nah, di sini sajian datanya itu masih dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Nah, masih dalam bentuk horizontal. Nah, kita harus bentuk dia dalam bentuk vertikal seperti ini, teman-teman, karena SPSS tidak akan bisa menganalisis data yang bentuknya seperti mentah seperti ini. Dia harus vertikal seperti ini. Nah, sebelum kita copy paste data ini ke dalam SPSS, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu di aplikasi SPSS. Nah, kita buka aplikasi SPSS dulu ya, teman-teman. Nah, ini dia untuk tampilan SPSS-nya. Di aplikasi SPSS ini ada dua tampilan. Yang pertama ada variable view dan ada juga data view. Nah, di bagian variable view itu ada beberapa kolom yang harus kita isi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di variable view itu ada kolom name, type, width, decimal, label, values, dan kolom-kolom lainnya. Nah, namun di kolom name kita harus mengisi beberapa item, di tab juga dan seterusnya. Nah, di bagian name itu ada perlakuan hasil dan juga kelompok ya teman-teman, karena ini rancangan acak kelompok. Nah, langsung saja kita isi ya teman-teman. Ini perlakuan, kemudian kita isi kelompoknya dan hasil. Nah, berhubung ini hasil pertambahan berat badan, jadi saya akan menambahkan PBB di sini teman-teman. Nah, kemudian untuk type dan width kita skip aja. Kita langsung ke desimal yang ini kita sesuaikan ya kawan-kawan ya. Baik, untuk di bagian label di sini ada penggunaan hijauan dan konsentrat. Sebenarnya label ini juga disesuaikan dengan data penelitian teman-teman semua. Nah, di sini data penelitiannya yaitu penggunaan pakan fermentasi dan hijauan untuk pertambah bobot badan. Nah, jadi perlakuannya itu adalah penggunaan pakan hijauan dan hasilnya itu adalah pertambahan bobot badan. Nah, kemudian untuk di bagian values itu adalah kita isi berapa perlakuan dan berapa juga kelompok yang digunakan. Nah, kelompok di sini dia bertugas sebagai ulangan ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita isi dulu perlakuannya. Nah, untuk di bagian value itu tidak bisa diisi dengan huruf. Jadi kita harus isi dia dengan angka. Nah, value boleh diisi dengan angka 1. Kemudian untuk di labelnya, karena di data penelitian kakak tingkat saya itu menggunakan huruf A, jadi saya juga menggunakan perlakuan itu dimulai dari huruf A, B, C, D. Karena di sini saya menggunakan 4 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu pemberian hijauan 100% sebagai kontrol. Kemudian kita lanjut ke perlakuan keduanya. Yang keduanya yaitu pemberian
pemberian konsentrat sebanyak 20% dan hijauan 80%. Dan kita lanjut ke perlakuan yang ketiga, yaitu pemberian konsentrat sebanyak 40% dan hijauan 60%. Kemudian perlakuan keempat, pemberian konsentrat sebanyak 60% dan hijauan 40%. Baik, ini sudah selesai. Kemudian untuk di bagian kelompok ini bertugas sebagai ulangannya. Di sini ada 3 kelompok atau 3 ulangan ya teman-teman. Nah, pada penelitian kakak tingkat saya, di situ dia menggunakan angka Romawi. Jadi saya di sini juga menggunakan angka Romawi ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sudah kita oke. Baik, untuk bagian missing column, align, dan share itu di skip aja. Kemudian kita langsung ke data spreadsheet yang tadi ya teman-teman. Nah, ini dia datanya. Langsung saja kita copy teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi SPSS tadi ya kawan-kawan. Nah, untuk data yang disalin tadi itu bisa teman-teman paste di bagian data view-nya. Nah, baik, ini sudah ke paste semua. Kemudian, baik selesai sudah kita mengisi bagian variabel dan juga data view-nya. Nah, sekarang saya akan memberi informasi bagaimana cara menganalisis data tersebut. Nah, pertama-tama, teman-teman bisa klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, kemudian pilih Univariate. Nah, tampilan yang dimunculkan akan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman harus mengisi dependen dan fix faktornya. Untuk dependen variabel itu berisi hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu adalah pertambahan bobot badan ya teman-teman. Kemudian untuk bagian fix faktor, karena ini rancangan acak kelompok, kelompok harus dimasukkan juga ke dalam fix faktor. Nah, perlakuan pertama kita masukkan, kemudian kita masukkan juga kelompoknya. Nah, kemudian setelah selesai teman-teman masukkan semua, kita pilih model, lalu pilih custom, masukkan, oh tidak, maaf, pertama eh, ganti dulu bagian type-nya itu menjadi main effect, kemudian masukkan perlakuan dan kelompoknya juga teman-teman. Nah, setelah selesai, klik continue, kemudian pilih ke bagian option, ke option kita pilih descriptive statistik dan juga homogeneity test. Nah, klik overall karena kita akan masukkan semuanya ya. Jadi kita klik overall, lalu pindah ke display min 4. Nah, kemudian klik continue. Nah, setelah selesai, jika penelitian teman-teman ini ada uji lanjutnya, maka kita harus menggunakan post hoc teman-teman. Nah, pertama kita masukkan perlakuan dan kelompoknya dulu. Nah, di sini saya menggunakan uji lanjut berupa LSD atau rancangan bujur sangkar Latin. Kemudian saya menggunakan juga Tukey dan juga Duncan teman-teman. Kemudian klik continue. Nah, setelah selesai, ini sudah selesai. Jadi kita tinggal tekan OK aja, maka output akan keluar teman-teman.
Nah, ini dia output yang dihasilkan ya teman-teman. Ini untuk ANOVA-nya teman-teman. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya informasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pau.